Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Salfiah Fitma, NIM 19.100.076, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Nah, adapun yang akan saya bahas pada video pembelajaran kali ini ialah mengenai judul, pendahuluan, kisi-kisi soal, hasil uji coba instrumen, dan uji coba validitas dan reliabilitas. Nah, untuk yang pertama yaitu judul. Adapun judul yang saya angkat pada pembelajaran statistika ini yaitu kompetensi pedagogik dosen dalam mengajar untuk membangun keaktifan mahasiswa belajar. Nah, adapun pendahuluannya, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dimiliki dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, pendidikan merupakan upaya mempersiapkan generasi penerus bangsa menjadi tumpuan dalam penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, proses kegiatan belajar akan berjalan dengan baik apabila tenaga pengajar mampu menciptakan kondisi atau suatu proses yang mengarahkan peserta didik termotivasi melakukan aktivitas belajar. Oleh karena itu, seorang pendidik atau tenaga pengajar harus memiliki kompetensi pedagogik. Kemudian, kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman wawasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan. Oleh karena itu, mahasiswa perlu diberikan rangsangan agar termotivasi untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung. Pembelajaran berbasis kompetensi. Nah, mengingat pentingnya motivasi belajar bagi mahasiswa dalam kegiatan belajar, maka dosen perlu membangkitkan motivasi belajar mahasiswanya. Sebagai fasilitator dalam kelas, seorang dosen harus mampu mengelola seluruh proses kegiatan belajar, menjaga dan menciptakan kondisi-kondisi belajar sehingga setiap mahasiswa dapat belajar secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, dosen harus menguasai keterampilan mengajar yang baik. Nah, beberapa keterampilan mengajarnya yang harus dikuasai oleh dosen yaitu yang pertama, keterampilan bertanya, yang kedua, keterampilan bertanya lanjut, dan yang ketiga, keterampilan memberi penguatan, dan yang keempat, keterampilan mengadakan variasi. Selanjutnya, keterampilan menjelaskan. Yang keenam, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang ketujuh, keterampilan mengelola kelas. 8. Keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. 9. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, dengan demikian, dosen yang telah menguasai keterampilan mengajar akan menciptakan kondisi belajar mengajar yang efektif dan interaksi antara dosen dengan mahasiswa sehingga dapat merangsang motivasi belajar yang tepat dan optimal. Para mahasiswa hanya duduk diam dan mendengarkan penjelasan tanpa adanya tanggapan. Contohnya, mahasiswa kurang aktif bertanya, jarang mencatat hal-hal yang disampaikan. Nah, ada di antara mahasiswa yang membuat keributan ketika jam belajar berlangsung. Contohnya, berbicara dengan teman yang lain. Masih banyaknya beberapa mahasiswa yang tidak mengerjakan tugas saat di kelas sebelum dikumpulkan dan kurang memiliki inisiatif dalam mengembangkan kemampuan berpikirnya. Hal ini mengindikasikan bahwa motivasi untuk belajar masih rendah. Selanjutnya, kompetensi dosen. Nah, dosen adalah pendidikan profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kompetensi adalah kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan sesuatu. Menurut E. Mulyasa, kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Pada sistem pengajaran, kompetensi digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan profesional, yaitu kemampuan untuk menunjukkan pengetahuan dan konseptualisasi pada tingkat yang lebih tinggi. Kompetensi ini dapat diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman lain sesuai tingkat kompetensinya. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan seperangkat penguasaan kemampuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen yang bersumber dari pendidikan, pelatihan, dan pengalamannya sehingga dapat menjalankan tugas mengajarnya secara profesional. Selanjutnya, kompetensi pedagogik. Nah, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, dosen harus memiliki kemampuan tentang bagaimana cara mengajar yang baik. Dosen yang akan mengajar diharuskan memiliki kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan suatu kemampuan seseorang dalam bidang ilmu pendidikan. Dalam Standar Nasional Pendidikan, Pasal 28 Ayat 3, Butir A dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dikemukakan kompetensi pedagogik adalah kemampuan pengelola pembelajaran peserta didik. Nah, berdasarkan keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik tentang segala sesuatu yang berkaitan dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Dalam penelitian ini, kompetensi pedagogik merupakan suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh dosen dalam mengelola pembelajaran, mendidik, dan evaluasi hasil belajar mahasiswa. Selanjutnya, pembuatan kisi-kisi. Nah, sebelum pembuatan kisi-kisi, kita harus mencari tahu variabel X dan variabel Y-nya. Adapun variabel X-nya yaitu pedagogik dosen dalam mengajar. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa teori-teori dari tokoh-tokoh, dari ilmuwan-ilmuwan. Kemudian kita menarik kesimpulan bahwa pedagogik dosen adalah kemampuan dosen dalam mengelola pembelajaran mahasiswa, merencanakan program belajar mengajar, kemampuan melaksanakan interaksi atau mengelola proses belajar mengajar, serta kemampuan melakukan penilaian. Selanjutnya ditarik indikatornya. Nah, di sini indikatornya ada 4. Yang pertama yaitu pengelolaan pembelajaran, yang kedua program belajar mengajar, yang ketiga respon mahasiswa, dan yang keempat penilaian dosen. Selanjutnya setelah ditemukan variabelnya, kita membuatkan 40 butir soal. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita mencari variabel Y-nya. Yang dimana variabel Y-nya di sini adalah keefektifan pembelajaran daring. Sehingga ditarik kesimpulan bahwa keaktifan peserta didik dalam suatu proses belajar mengajar adalah yang menekankan kepada peserta didik aktif secara fisik, mental maupun intelektual, serta dapat melatih peserta didik untuk berpikir kritis. Dan selanjutnya ditarik indikatornya. Di sini indikatornya ada 3. Yang pertama, proses belajar mengajar. Yang kedua, aktif secara fisik, mental, intelektual. Dan yang ketiga, melatih untuk berpikir kritis.
Nah, setelah diketahui variabel y-nya, maka dibuatkan pernyataan sebanyak 40 butir pernyataan. Dan seperti ini. Dan selanjutnya, setelah dibuatkan, maka pernyataan tersebut diuji cobakan melalui Google Form. Dan setelah diuji cobakan melalui Google Form, maka akan ditemukan hasil seperti ini. Dan ini adalah hasil dari penguji cobaan instrumen tadi dari mahasiswa IAIN Prodi PAI, dan ada juga dari prodi prodi lain, khususnya di instansi IAIN Parepare. Selanjutnya, setelah diuji coba instrumennya, akan diuji coba reliabilitas dan reliabilitasnya. Dan ini adalah contoh uji coba reliabilitas dan validitasnya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.